hutang yang saya terima loh ya, itu 15 lebih. Sempat kepikiran enggak? Maksudnya membayar pinjol tanpa duit pribadi itu masuk akal enggak? Pertama saya mikir, nggak percaya, saya nggak yakin, saya takut data saya tersebar. Kalau ini data saya tersebar, saya bayar dari mana 7 hari dengan bunga segitu banyak. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Semoga kalian hari ini diberikan kemudahan urusannya, dilindungi kesehatannya, dan diberikan kemurahan rezeki. Kali ini saya akan mendatangi pinjol lovers yang waktu itu terlilit hutang pinjaman online ini, dan bagaimana keluh kesah pinjol lovers ini, dan bagaimana cara dan trik saya untuk melepaskan pinjol lovers ini tanpa menggunakan duit pribadinya. Saksikan selengkapnya video saya ini. Check it out. Halo guys, kali ini saya berjumpa dengan Miss Pinjol Lovers yang bisa keluar dari hutang pinjaman online ini dengan konsep cerdas ala PTT. Mari kita tanya-tanya, apa sih keluh kesah dia ketika dia terjerat masalah pinjaman online ini. Selamat sore Miss. Sore. Gimana sekarang? Sudah merasa tenang enggak? Alhamdulillah lega bang. Lega banget. Berkat bantuannya. Kangen enggak sama Kang DC? Ilmunya. Sekarang masih ada loh. Ada sedikit pertanyaan ini untuk kita mengedukasi sobat pinjol lovers yang terjerat masalah pinjaman online. Sebelumnya tahu platform pinjaman online ini dari mana? Aplikasi. Iya, aplikasinya. Play Store. Oh, Play Store. Aku searching, ada aplikasi-aplikasi. Terus aku iseng-iseng download. Terus aku iseng-iseng foto, anggu-anggu. Terus nyoba, ternyata. Sebelumnya nggak ada yang edukasi ya? Maksudnya temennya atau siapa gitu? Oh, nggak ada, belum ada. Berarti motivasinya iseng? Motivasinya iseng. Dari iseng jadi ketagihan. Sebelumnya saya mau cerita, saya sudah pinjol dari bulan Januari 2021. Nah, saya kan kerja di salah satu bank swasta ya. Dibilang gaji mungkin mencukupi lah, kalau untuk 3 aplikasi 4 aplikasi saya bisa bayar. Saya bisa gali lubang, tutup lubang, nambah aplikasi sampai 8 aplikasi. Totalnya berapa itu semua hutangnya waktu itu? Kalau total hutang yang saya terima loh ya, itu 15 lebih. Kalau yang saya tutup mungkin sampai 20-an. Nah, ketemu abang ini waktu puasan bulan apa itu? Mei ya? Bulan 5. Iya, bulan Mei 5. Ya? Itu saya ketemu abang Pablo karena kemungkinan kita kenal. Ya DM, kok sekarang IG-nya nggak upload ini ya, masalah tentang pinjol. Nah, saya di situ konsultasi, terus ketemuan, terus diajak untuk gasken. Mungkin dari para followersnya Pablo mungkin pernah ada yang diajarin ya. Nah, dari situ sempat kepikiran enggak? Maksudnya membayar pinjol tanpa duit pribadi itu masuk akal enggak? pertama saya mikir, nggak percaya, saya nggak yakin, saya takut data saya kesebar karena penting banget
mau kontak-kontak kan malu kalau maksud tersebar ke teman-teman, apalagi ke HRD. Terus saya coba. Waktu itu kan sudah saya settingkan waktu kita pertama ketemu. Itu saya masih agak takut ya. Masih ragu ya? Masih ragu, takut kalau memang ini jebol, saya disebar data, oke lah nggak apa-apa, saya bayar. Di situ saya kaget, kok cuma 7 hari, dan di situ banyak yang beranak. Sementara aplikasi saya yang 8 aplikasi legal itu nggak ada yang sampai tenor segitu, rata-rata 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan paling cepat. Maksudnya apa yang Anda rasakan ketika Anda turun ke ilegal? Saya kan sudah bilang, ketika ada aliran dana itu deras, Anda jangan panik. Pertama yang saya pikirkan itu, kalau masalah uang sih saya nggak kaget. Yang saya pikirkan aplikasi beranaknya itu banyak, puluhan. Sekali approve dulu berapa? Pertama sekali approve itu? 1,5 ada yang 2.500.000 per aplikasi. Maksudnya hari pertama itu total kita dapat berapa dulu waktu ke ilegal? Waktu pertama semalam aja ya, sehari ya. Sehari itu 5 juta. 5 juta. Next Nambah lagi sampai 3 hari bisa jebol 15-an. 15-an? Ya. Panik nggak? Pertama panik, soalnya kalau ini data saya tersebar, saya bayar dari mana 7 hari dengan bunga segitu banyak. Ternyata pakai kontak fake yang udah didaftarkan, dikonekkan ke HP saya. Akhirnya dari situ saya percaya, tapi ada rasa menyesal. Kok bisa menyesal? Kenapa nggak saya gaskan banyak ya? Ya kalau itu sih saya nggak bisa maksa karena kan mental gitu. Ya. Karena kan waktu itu Anda masih ya awam lah, waktu pertama kenal saya di ilegal kan awam. Nggak ada saja, banyak yang 1-2. Bang, ini kalau kesebar data gimana? Cuma saya bisa ngomong, nanti setelah kamu teror itu sudah berjalan, kamu akan tahu settingan saya itu bagaimana. Settingan saya itu apa benar-benar worth it atau bocor itu kamu akan tahu di 7 hari. Tapi ketika kamu masa 7 hari, ini yang menentukan kamu bisa lolos atau enggaknya dalam hutang pinjaman online ini. Karena mereka motivasi kita kan belum tahu ketika kita turun ke ilegal. Iya benar. Nah, kenapa nggak digas aja? Saya nggak bisa maksa. Tujuan saya kan awalnya kan supaya Anda ini terbebas dari hutang pinjaman online. Kalau ada lebih itu bonus. Benar. Bonus. Aduh. Tapi sayang ya. Kalau dipikir-pikir sih kalau bisa dikembalikan, bisa diulang. Tapi nggak bisa. Terus tipsnya menghadapi setelah 7 hari kan pasti ada DC penagih ya. Banyak teror di situ, banyak telepon, banyak WA, macem-macem, omongannya kotor, pokoknya banyak lah. Kalau saya ada telepon, udah reject aja. Ada WA, SMS, udah hapus aja, nggak usah dibaca, nggak penting. Supaya nggak kena mental ya. Kalau aku tak abaikan. Berarti selama ini kayak SMS via maksudnya WA ataupun telepon dari DC penagih pinjol ilegal ini nggak Anda respon? Nggak saya respon. Nggak saya angkat, WA nggak saya balas, saya biarkan. Mungkin waktu itu mentalnya masih belum terbentuk. Dan mereka pun kata-katanya kasar, terus nggak berakhlak gitu. Memang. Itu yang bikin para pinjol lovers ini kena mental. Dan ilegal ini memang anjuran pemerintah untuk kita mengambil sebanyak-banyaknya. Kan wis dulu gua jelasin seperti itu kan nggak percaya. Iya, nggak percaya. Karena takut ya. Siapa sih yang nggak takut? Maksudnya baru kenal sama Pablo, terus diajarkan seperti itu. Bener nggak ini nanti nggak jebol? Bener nggak ini data nggak tersebar? Masih ada ragunya. Tapi setelah saya terjun sendiri, saya buktikan sendiri, ternyata bener loh. Tuh. Malah dipikir-pikir sayang, kenapa waktu itu saya nggak bisa gaskan banyak, padahal cuma 3 hari udah dapat. Karena pertanyaan kamu setiap hari selalu diulang-ulang. Gimana ini bang? Nanti sebar data. Kan saya gak bilang gini loh.
untuk mengetahui settingan saya itu bagus apa enggak, ada enggak teman kamu, saudara kamu, kerabat kamu yang komplain masalah sebar data ini? Ya, nggak ada sama sekali. Berarti settingannya enggak bocor. Nggak bocor, aman. 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 Ya itu harus diketahui setelah 7 hari. Iya. Banyak yang pinjol lovers yang ragu di awal, padahal Benar. awal itu menentukan kita untuk bisa keluar dari masalah pinjaman online ini. Penentuannya di 7 hari ini. Iya. Karena saya mengkondisikan seolah Anda ini terjebak ke permainan mereka. Iya, benar. Tapi Mereka yang terjebak. kita juga harus mainkan timingnya. Nggak harus langsung kita dapat banyak, enggak gitu. Stop, kadang-kadang kan sudah dapat 5 juta, stop Ya, dulu. berhenti. Itu timing. Jadi bukan nafsu yang kita utamakan, tapi strategi. Iya, benar. Seolah-olah kita kejebak, terus kita ambil ke lain untuk bayar ini gitu. Iya. Akhirnya mereka yang terkecoh. Yang nggak lulus dari strategi saya ini karena gitu. Karena mereka menggunakan hawa nafsu, bukan strategi. Padahal sudah saya tata rapi. Kalau saya yang 8 itu banyak kan yang legal. Nah ya, Sudah lunas. Sudah lunas semua dari. Sudah lunas di bulan Mei. Jadi ceritanya saya punya aplikasi 8 legal. 15 Itu, juta ya? Saya bayar pakai uang aplikasi ilegal yang saya jebol. Berarti kan gue sudah bilang, ingat tujuanmu kan bukan meraih untung di sini, Ya. tapi untuk keluar dari masalah pinjaman online. Jadi setelah kamu bayar, kamu kan harus lapor ke gua, entah itu SS, transferan. Ya, benar. Karena gua sendiri nggak mau kamu punya motif lain selain melunasi hutang legal ini. Ya. Berarti legal semua sudah lunas ya? Sudah lunas. Jadi kalau Anda lunas ke legal, berarti pihak legal ini selalu menghubungi Anda karena Anda ini nasabah prioritas. Nah, ya, saya ada salah satu aplikasi, saya sebutkan aja, EasyCase. Jadi saya dihubungin untuk mengajukan pinjaman, bisa sampai 10 juta. 10 juta. Tapi ternyata waktu saya cek aplikasi nggak sampai 10, 7 bisa ACC, tapi saya diamkan. Berarti ada potongan admin ya, administrasi ya, layanan. Itu bersih 7. Oh, bersih 7. Iya, bersih, terima 7. Nggak tahu totalnya berapa, tapi bersihnya 7. Terus mungkin saya agak dendam ya sama itu aplikasi. Karena apa? Dia beda sama aplikasi lain. Dia 14 hari, bilangnya cuma 1 bulan, ternyata dalam 1 bulan bayar 2 kali. Memang 1 bulan, tapi dia kan ada celah. Iya. Jadi di split. Iya, dan bunganya pun terlalu banyak daripada aplikasi legal Yang lainnya. Kayak saya banyak, Kredit Pintar, ada Kami, Hati Akilat, banyak saya. Terus akhirnya ketika Anda ditawarkan, Terus akhirnya saya diamkan, masih Mei saya lunas, saya diamkan. Sekarang bulan Oktober ya. iya bulan Oktober. Nah, di bulan 9 pertengahan itu saya nyoba iseng karena saya jujur, saya sakit hati, saya dendam, bunganya terlalu banyak ya. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini memberikan inspirasi, motivasi untuk para pinjol lovers yang sedang terlilit hutang online ini, dan supaya Anda bisa mengerti dan memahami arti resiko dari pinjaman online ini. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini membimbing Anda, mengarahkan Anda untuk keluar dari masalah pinjaman online ini secara etik, cerdas, dan bijak. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda, baik itu pinjaman online, finansial yang lain, kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui link media sosial saya, ada di link deskripsi video saya ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda kepada admin media sosial saya atau tim-tim admin saya yang lainnya. Dengan Anda berkonsultasi, niscaya
Anda menemukan sebuah solusi.